Ketika panjenengan terapkan, ya seperti itu akan menjadi lananging jagat, lananging sejati, lananging Jawa. Kendaraan itu kita bisa nyewa, kita bisa nyicil, kita bisa kredit. Rumah pun kita bisa juga nyicil. Tapi kalau yang dua enggak bisa nyicil. Enggak bisa nyicil, apalagi pinjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur NTV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersama Kang Bagus tentunya. Iya. Bagaimana Kang? Alhamdulillah kabar selalu baik Gus di puasa-puasa yang Alhamdulillah kita jalani ini. Gimana kabarnya? Oh, masih semangat ya? Masih sangat semangat. Alhamdulillah. Nah, terus NTV di sini saya dengan Kang Bagus di sini akan membabar pakem tentang lananging Jawa. Nah, lananging Jawa itu apa? Menjadi Jawa yang sejati, Jawa yang sesungguhnya, istilahnya orang dulu dadi wong lah. Dadi wong tenan. Wong tenan. Miturut falsafah Jawa. Jadi Bro TV, makanya ini itu wajib wajib diketahui oleh kaula muda khususnya generasi milenial. Betul. Bagaimana ternyata leluhur kita dulu itu sedemikian detailnya menata tatanan kehidupan supaya kita ini menjadi manusia yang istilahnya sejati, manusia yang sempurna, Jawa yang sesungguhnya. Ada indikator-indikator yang harus kita miliki, dan kalau kita tarik teori itu ke masa depan, masa kini, itu ternyata masih sangat-sangat sesuai dengan kondisi saat ini, Gus. Betul sekali. Nah, dulur-dulur NTV yang jelas untuk kaula milenial ya, khususnya kaula muda, yakni nanti tolong disimak baik-baik karena ini dasaran juga yang harus panjenengan ketahui juga, yang nanti akan ketika panjenengan terapkan ya seperti itu akan menjadi lananging jagat, lananging sejati, lananging Jawa. Betul. Itu tidak hanya sebagai lananging Jawa, itu bekal kita dalam kehidupan. Dan entah jenengan itu mau apa, tidak ada orang Jawa, semua orang yang ada dalam kehidupan bebrayan dalam masyarakat itu memerlukan 5 ini. Ya mudah-mudahan kita semua yang nantinya itu akan mampu memiliki 5 indikator sebagai lananging jagat ini, gitu ya Gus. Oke, Kang, kita langsung babar saja. Ya. Nah, secara apa ini? Secara umum dulu apa secara bagaimana ini? Ya enaknya secara pakem dulu aja. Secara pakem dulu. Nah, kalau secara pakem itu urutannya seperti apa? Ya, jadi secara pakem orang Jawa itu kan punya indikator atau standar lah. Orang itu disebut jadi wong itu minimal kalau memiliki 5 hal. 5 hal. 5 itu apa saja? Yaitu curigo, setelah itu kukilo, setelah kukilo itu turonggo, setelah itu yang keempat wismo, baru yang kelima itu garwo atau wanito. Ini secara pakem. Secara pakem urutannya seperti itu, Gus. Nah, boleh kita detailkan dulu yang secara pakem dulu, lalu nanti kenyataannya, kasus nyata. Ya, memang harus begitu. Jadi gini, yang pertama tadi curigo. Curigo itu secara harfiah asal kata artinya adalah pusaka atau ya tosanaji. Bisa diartikan sebagai sebuah pegangan kita. Di dalam kehidupan pertama-tama orang Jawa dulu selalu mendidik anaknya untuk memiliki sebuah pusaka ageman. Bisa juga diartikan sebagai sebuah penghasilan atau pekerjaan atau ilmu yang mumpuni. Maka tidak heran Gus kalau dulu itu tiap anak menjelang akhir balik selalu diberi satu pusaka. Pusaka, nah, betul. Itu betul kan. Baru yang kedua itu adalah kukilo. Kukilo itu dalam bahasa yang sederhana itu bisa berarti burung. Burung ini bisa berarti adalah unen-unen. Sesuatu yang kita ambil bunyi atau hiburan. Bisa dikatakan adalah hobi. Zaman dulu itu orang selalu menyadari hobi itu penting ya. Betul. Karena hobi itu menandakan karakter seseorang. Jadi hobi itu harus ditekuni.
Baru yang ketiga adalah turonggo. Turonggo itu artinya kuda. Di dalam konteks saat ini mungkin bisa dikatakan kendaraan yang bisa membawa kita pergi kemana-mana. Mungkin kalau sekarang bisa sepeda motor, mobil, ya, atau apa saja itu kendaraan. Baru yang keempat wesmo. Wesmo itu artinya rumah, tempat tinggal, domisili. Karena istilahnya saya dulu itu selalu diece sama orang tua saya. Sok kowe kudu iso gawe omah dhewe. Kowe delok manuk lho. Manuk kowe duwe susuan, mosok menungso ora di rumah. Artinya itu penting rumah itu. Baru yang terakhir menurut pakem loh ya ini. Pakem adalah garwo, sigaraning nyawa, wanita atau jodoh atau pasangan hidup. Itulah Gus, 5 pakem, 5 hal yang kalau kita punya ini semua, dalam Jawa kita menjadi lananging jagat. Nah, itulah dulur-dulur TV. Jadi kita tadi yang pertama ini adalah curiga, kukilo, turonggo, wismo, dan wanita. Nah, kita coba detailkan lagi. Yang pertama itu adalah curiga, itu bisa berarti pusaka atau pekerjaan itu tadi. Kukilo itu adalah unen-unen, bisa burung, bisa apa. Ya toh, turonggo itu adalah tunggangan, baik kuda, baik kendaraan. Wismo itu adalah rumah, dan yang terakhir itu adalah garwo. Garwo itu adalah wanita. Betul. Atau pasangan. Sigarane nyawa itu tadi. Betul. Pertanyaannya sekarang, ketika harus mempunyai curiga, pusaka yang diwariskan ketika sudah akil balik itu tadi, terus harus mempunyai kukilo, nenek itu tadi, turonggo, yang berat ini adalah wismonya ini. Lah, di sini makanya tadi kan pakem ya, pakem. Pada akhirnya ada pepatah zaman berubah itu segalanya juga berubah. Kalau kita itu mengikuti pakem itu, ya mohon maaf, mungkin generasi milenial nggak nikah-nikah. Termasuk saya sendiri itu, kita ini mengalami kalau kita itu nunggu harus punya, terutama wismo itu yang berat, kita nggak nikah. Makanya kasus nyatanya itu Gus, ini itu kita bahas. Yang terpenting di era milenial itu yang utama, yang saya utamakan itu ya tadi curiga tadi. Curiga dalam arti pusaka itu pertama kali nggak boleh ditawar, harus punya, yaitu pusaka yang dalam arti fisik yaitu ini tosanaji seperti yang di belakang ini, dan dalam arti yang kita manai sebagai pekerjaan atau penghasilan itu harus punya. Karena apa? Di era ini semua kita nyadari tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang, tapi kita tahu semua hal itu butuh uang. Uang. Kita tidak bisa menafik di situ. Betul, Gus. Bahkan kita mau milih itu sanaji itu ya ada sarananya. Ada sarono nih. Mahar tadi. Makanya yang kasunyatan yang pertama itu kita harus miliki itu curiga, Gus. Curiga. Nah, awal mula jaringan dulu, mohon maaf kalau pertama kali nikah sudah punya karena dalam arti fisik loh ya. Iya. Nah, ini ya akhirnya kan bercerita pengalaman, pribadi, makanya pengalaman. Ya mungkin belum lah kan. Belum. Tapi kan dalam arti curiga di sini kan otomatis kan pekerjaan. Ya pekerjaan pasti sudah punya lah. Enggak berani sekarang mau kerja. Kalau belum kerja kan lucu. Iya, betul. Jadi kasus nyatanya punya pekerjaan, terus baru kita cari garwo. Kasus nyatanya seperti itu. Setelah garwo baru kita ke kukilo, unen, ya turonggo. Baru yang terakhir itu wismo. Nah, gitu loh. Adalah rumah tempat tinggal, ya. Karena sekali lagi kalau kita dulu kan nanti yang wismo, aduh. Wanitanya ini kapan? Nggak bisa menunggu. Ya. Kalau saya pikir juga Gus, dari 5 itu yang paling penting kalau menurut pakem itu 2 ini nggak bisa ditawar, yaitu curiga sama garwo. Kenapa? Ini logika sederhana sekarang ya. Kalau pusaka itu kita harus miliki secara fisik maupun secara kasunyatan pekerjaan. Tadi karena sudah semuanya betul pekerjaan. Kalau yang 3 yaitu curiga, yaitu kukilo, wismo dan juga turonggo itu masih bisa kita tunda. Kenapa logikanya? Kalau tadi ya unen atau kukilo atau bisa dikatakan hobi itu bisa menyesuaikan lah. Kalau masalah
turangga atau tunggangan atau kendaraan itu kita bisa nyewa, kita bisa nyicil, kita bisa kredit. Rumah pun kita bisa juga nyicil. Tapi kalau yang dua ini nggak bisa nyicil. Nggak bisa nyicil, apalagi pinjem. Nggak mungkin. Nggak pinjem pusaka, nggak mungkin pinjem. Nggak mungkin. Karena memang juga nggak mungkin. Iya. Dulu apalagi orang lain dicicil ya kan. Iya, harus ada mas kawin. Ya, betul. Tapi itulah Gus. Sekarang kita tadi sudah kita bahas pakem dan nyata. Lah yang ketiga ini yang penting, yaitu kenapa toh? Kalau dulu orang itu hampir setiap anak muda itu mesti memikirkan 5 hal ini. Nah sekarang kok generasi milenial itu seolah lupa, bahkan tidak tahu sama sekali dengan ini. Itu apa Gus? Sebabnya Gus? Ini loh yang menarik itu ini. Ini sebenarnya kan juga mau kita bahas loh. Jangan pertanyaan jenengan jangan tunjukkan ke saya. Iya ini mengawali aja. Jadi memang seperti itu loh. Nah sekarang kasunyatanya. Ya toh, kasunyatanya yang pertama itu tadi adalah curiga pekerjaan ya. Ya. Pekerjaan itu ya bisa. Memang pusokon itu adalah pekerjaan itu tadi. Iya. Yang bisa kita wujudkan secara di pusaka Fisik ini ya, tadi. pusaka ini tadi. Betul. Terus yang kedua kalinya adalah memang lek wis duwe pekerjaan pasti seseorang ruang omah yo. Iya. Ibu ayah itu mengharapkan pengen duwe momongan. Betul. Jadi yuk kita harus mencari garwo tadi, wanita untuk Betul. pasangan ini tadi baru nanti selanjutnya. Makanya kita perlu bahas supaya apa? Generasi Generasi muda itu tahu ini sehingga kalau kita udah tahu itu kita nggak salah arah gitu. Iya. Dan tadi di awal tadi yang ingin saya bahas, kenapa kok menghilang? Menurut saya pribadi ini pengalaman ya, saya cerita sebentar ya. Kita ini udah hilang Jawanya itu udah benar. Saya punya temen, ini kemarin baru cerita. Dia itu orang yang senang dengan budaya Jawa. Dia tuh kalau di rumah biasanya pakai songkok, pakai peci, dia suka sekali pakai namanya blangkon seperti ini, blangkon ini. Alasannya sederhana karena blangkon itu menurut dia punya makna filosofi yang sangat kuat. Gitu. Tetapi sekali lagi karena tadi udah hilang Jawa nih, dia pakai itu di rumah. Jadi kan tahu apa yang terjadi Gus? Gimana? Oleh orang tuanya itu malah diolok-olok. Kowe iki apa arep dagel? Kowe kok apa dadi dalang kok gawe blangkon gitu lho. Waduh, dia itu antara mau marah, takut dosa orang tua. Mau dijelaskan ya, dia bingung jelaskannya gimana. Nah, jadi itu sajalah. Kita ini dari segi hal yang sepele, yaitu dari blangkon. Yang murni ini adalah budaya Jawa. Kita memakai ini aja udah gak pede. Kita lebih pede kalau kita pakai topi, kita pakai songkok, ya. Itu berarti apa? Secara kebudayaan itu budaya Barat dan budaya Arab itu lebih tinggi, lebih kita junjung dibandingkan budaya kita sendiri. Itu. Dan itu tanda tadi budayanya Jawa itu udah hilang. Udah hilang. Yang simpel, apalagi yang semacam ini. Udah berat sekali. Berat. Kalau dulu orang itu selalu menganjurkan orang tua dulu itu hampir setiap rumah zaman dulu mesti ada pusaka, dikasih pusaka secara fisik, pusaka juga dididik pekerjaan. Jadi hidupnya itu tertata gitu loh. Nggak seperti anak buju sekarang ini tertata. Tapi karena nggak ada pendidikan dari orang tua, sehingga apa? Ya kita nggak paham urutan semacam ini, pakem ini kita nggak paham. Padahal tadi 5 hal ini kan sebenarnya kebutuhan orang hidup. Kowe iki arep percaya apa arep murat, wong Jawa apa dudu, nek kowe iki wis istimewa ya uripmu. 5 ini mesti pengen duwe omah apik. Iya ta, Guys? Ya iya. Duwe kendaraan apik, duwe pekerjaan sing penghasilannya dhuwur. Duwe hobi atau duwe rungon-rungon yang apik. Cukup duwe bojo sing ayu. Nah, itu kan mesti dasaran orang hidup tuh ya 5 ini. Jadi harapan saya dengan Gus Ahmad Babar ini ya mudah-mudahan kita ini bisa dapat ini semua. Tapi kalau terpaksa kita belum semuanya, yang pertama itu yang kita utamakan yang tidak bisa ditawar itu curiga sama garwo. Ya, garwo ini tidak bisa ditawar. Nek yang wismo, kukilo, turangga bisa nyicil lah, bisa sambil lalu sambil jalan. Tapi yang 2 ini penting. Nah, jadi itulah tadi pembabaran mengenai tentang pakemnya Jawa terus ya. Ketika kita ingin menjadi sesosok lanang yang sejati, lanang yang jantan, lanang yang Jawa. Ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya Kang ya. Ya. Ini dulu segmentasi untuk lanang yang Jawa, kita akhiri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya.